Halo para sahabat AS Podcast. Di mana saja Anda berada, salam jumpa. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Hariman Andre Patianakota. Dan hari ini saya kedatangan seorang perempuan luar biasa. Tamu spesial untuk Anda. Telah hadir di studio bersama dengan saya, Ibu Tresia Liliana Warga Setia. Selamat datang Bu Tresia di studio Ice Podcast. Apa kabar Bu? Baik, terima kasih Pak Hariman atas undangannya. Eh, Teresa Pak, bukan Teresia. Oh, Teresa. Baik, ya. Gak pakai A di belakang ya. Walaupun Oh, Teresia, Teresa. Teresa. Oke. Nggak pakai I. Terima kasih. Ibu Teresa adalah salah seorang dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Beberapa waktu yang lalu beliau baru saja diteguhkan, dilantik sebagai seorang guru besar. Wah ini luar biasa. Turut senang, turut bangga Bu Teresa Terima untuk kasih Pak. pencapaian yang luar biasa. Ya. Gimana Bu Teresa ketika diteguhkan, ya disahkan sebagai seorang guru besar? Gimana perasaannya? Ya tentu saja senang, bahagia ya Pak, bangga dan sangat bersyukur tentunya. Senang karena itu adalah suatu prestasi ya Ya. untuk seorang dosen gitu, suatu apresiasi untuk kami sebagai dosen untuk bisa mendapat mencapai gelar akademik Tertinggi ya. tertinggi. Itu sebuah pencapaian puncak seorang dosen ya menjadi guru besar. Dan ini Bu Teresa butuh waktu berapa lama? Mulai ngajar di Maranatha dari tahun berapa Bu Teresa? Saya mulai tetap itu di tahun 1998. Oh 98. Ya. Kemudian dari lektor kepala ke guru besar, Bu Teresa membutuhkan waktu berapa lama? Ya, cukup lama Pak. Sebetulnya saya sudah menjadi lektor kepala dari tahun 2009. 2009. Iya, Wah, ya. cukup. Memang dengan berjalannya waktu itu tuntutan untuk kenaikan jabatan itu terus menjadi semakin tinggi ya. Dulu misalnya pada suatu masa tulisan publikasi ilmiah itu cukup hanya tulisan-tulisan makalah ya, berupa makalah. Kalau sekarang kan asisten ahli juga harus satu di artikel di jurnal nasional gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ketika periode itu mulai dari lektor kepala ke guru besar, memang tuntutannya mulai ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya, harus jurnal internasional gitu. Kemudian memang poinnya juga harus lebih ya Pak. Jadi nilai maksimum itu belum tentu kita bisa capai itu. Jadi penilai itu bisa menilai lebih kecil daripada nilai, tidak memberikan nilai maksimum gitu. Jadi memang harus punya banyak cadangan. Harus punya banyak cadangan memang Pak. Iya. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar seorang guru besar, atau apa yang harus dihasilkan oleh seorang guru besar ketika sudah tiba di puncak itu? Kan bukan berarti selesai ya, tapi pasti ini puncak yang paling tinggi. Semakin tinggi pasti tanggung jawabnya juga akan semakin besar.
Nah, apa kira-kira yang hari ini menjadi tanggung jawab dari Bu Teresa sebagai seorang guru besar? Ya, mungkin yang saya rasakan adalah pertanggungjawaban akademik ya itu ya, Pak Hariman. Jadi ada tuntutan rasanya untuk harus terus belajar ya, untuk mengupdate ilmu, untuk menambah wawasan, untuk bisa melakukan lebih banyak hal untuk para mahasiswa dan juga untuk masyarakat gitu. Karena di satu sisi memang sepertinya orang-orang rasanya jadi lebih sopan, lebih hormat gitu ya. Kalau seperti sekarang mahasiswa baru gitu, kayaknya Prof, kemudian dengan sangat sopan gitu ya, menyapa. Penghargaannya rasanya agak lebih dibanding dulu gitu. Tapi di sisi lain, sepertinya itu juga membuat saya jadi tertantang untuk bisa, kamu tuh harus pantas loh dibilang profesor gitu. Guru besar. Guru besar itu ya. Tidak hanya berbadan besar ya. Berbadan besar ya. Tapi ya itu harus terus belajar karena ilmu itu terus berkembang ya. Terus dan di dunia kedokteran juga, dunia penelitian, kedokteran itu terus berkembang dengan cukup cepat ya. Kemudian juga interaksi dengan bidang-bidang lain juga Pak, dengan elektro, dengan informatika, perkembangan-perkembangan yang kadang-kadang juga overlap di antara bidang-bidang ilmu, itu membuat kita harus mau tidak mau harus belajar ya, harus banyak tahu. Gitu. Kita nggak hanya tinggal dalam kerangkeng satu bidang ilmu saja ya, tapi harus lintas disiplin ya, Bu Teresa. Nah, karena untuk memecahkan satu masalah juga ternyata memang perlu kolaborasi itu Pak. Perlu kolaborasi lintas disiplin. Iya, betul, sehingga disiplin itu. Seorang guru besar juga harus terus menjadi pembelajar ya, harus terus mengupdate ilmu dan bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Bu Teresa, saya baca, saya lihat Bu Teresa diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu biologi molekuler ya. Mungkin Bu Teresa bisa cerita sedikit nih kepada teman-teman semua ya, para sahabat AIS Podcast, apa sih bidang biologi molekuler itu? Baik, sebenarnya saya mungkin mau menambahkan sedikit tadi Pak tentang guru besar ya. Mungkin rekan-rekan juga perlu mengetahui bahwa sebagai guru besar kami mempunyai kewajiban yang diberikan oleh Kemenristek, Kemendikbudristek ya sekarang, Kemendikbudristek, untuk membuat satu buku atau satu artikel di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Atau satu buku dan 3 artikel di jurnal nasional. Atau satu buku dan paten atau karya lainnya. Karya, ya mungkin kalau dari bidang ilmu lain itu membuat karya misalnya patung atau apa gitu. Ya, karya yang memang sesuai dengan kepakaran. Jadi itu hal yang wajib ya. Kalau wajib berarti katakanlah minimal. Standar minimal seorang guru besar harus terus berkarya, menghasilkan satu jurnal internasional per 3 tahun, bereputasi ya per 3 tahun, atau satu buku dan satu jurnal internasional, satu buku, atau 3 jurnal internasional dan satu buku. Ya, ini satu tantangan untuk setiap guru besar yang dihasilkan di Republik ini, dan saya kira itu sesuatu yang baik ya, apalagi di tengah-tengah di Indonesia ini kan perguruan tinggi itu banyak sekali ya, tetapi tampaknya kan kita masih kekurangan guru besar yang
yang benar-benar bisa memberikan dampak yang relevan, yang signifikan bagi masyarakat lewat keilmuannya ya. Sehingga kalau ada peraturan tanda petik seperti itu yang mewajibkan guru besar menghasilkan karya-karya itu bagus juga ya. Tentu kalau itu dapat ada insentif dari negara juga. Betul. Kalau ini ya. Nah, itu bonus ya. Betul. Mungkin sebagian rekan kadang-kadang low profile ya Pak ya. Sebetulnya sudah sangat pakar atau apa, tapi mungkin secara administratif belum mengurus jenjang kenaikan jenjang akademik, jabatan akademik. Tapi kalau menurut saya itu harus diurus ya, karena itu terkait dengan akreditasi program studi kita, akreditasi universitas ya, perguruan tinggi juga gitu. Jadi pernah waktu itu ketika kita baru akreditasi perguruan tinggi ya waktu itu, pejabat dari LLDikti mengatakan ada universitas yang sudah baik tapi kadang belum bisa menunjukkan bahwa universitas tersebut baik gitu. Waktu itu kita masih kekurangan jumlah lektor kepala dan guru besar serta S3 waktu itu. Tapi sekarang kita sudah semakin baik ya Pak ya dalam mendorong para dosen untuk S3, kemudian juga mendorong dosen-dosen untuk bisa mengurus juga secara administratif ya, tidak hanya ya pasti harus ada bukti yang dinilai oleh Kemendikbudristek bahwa kita memang mempunyai kinerja yang baik. Nah ini teman-teman, Bapak Ibu semua, Ibu Teresa menyampaikan dan kiranya para sahabat khususnya yang berprofesi sebagai dosen ya, mau nggak mau, suka nggak suka, dosen ya memang pendidikannya harus S3. Dan kalau sudah jadi dosen, maka ya harus punya cita-cita yang paling tinggi, jadi seorang guru besar atau profesor. Dan untuk itu memang membutuhkan ketelitian, ketekunan. Ya. Tadi Bu Teresa sampaikan, pasti banyak teman yang dari sisi keilmuan mungkin sudah pakar, ya, tapi mengadministrasikannya itu yang mungkin kurang. Dan ini satu motivasi ya untuk Bapak Ibu teman-teman semua, administrasikan apa yang dilakukan. Ya. Dan lakukan apa yang memang diwajibkan sebagai administrasi ya dari Kemendikbudristek ya, sehingga Ibu Teresa tiba di jabatan ini, Bapak Ibu teman-teman yang hari ini menjadi dosen juga bukan tidak mungkin akan sama seperti Bu Teresa ya. Kurang lebih begitu ya Bu Teresa ya. Itu saya kira semoga ini juga jadi motivasi untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang berprofesi sebagai dosen. Nah, Bu Teresa, seperti yang tadi saya tanyakan, kalau biologi molekuler ini nih, biologi apa dia? Ya mungkin dari katanya saja sudah bisa ditebak ya Pak ya, biologi kita kan belajar dulu ya, pelajaran biologi, ilmu hayati, belajar tentang makhluk hidup. Kalau molekuler ya molekul ya, berarti belajar ilmu biologi tapi yang kecil-kecil gitu ya Pak, yang sangat-sangat mikro gitu. Yang harus lihat pakai mikroskop ya. Ya mungkin bahkan tidak bisa terlihat juga oleh mikroskop gitu. Perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang secara biokimiawi gitu bisa dilakukan. Misalnya untuk pemeriksaan DNA, misalnya RNA gitu ya, atau protein. Jadi kalau kita belajar dulu kan Pak ya, biologi itu kita bisa membayangkan bahwa di dalam tubuh kita itu ada organ-organ. Ada mata, ada jantung, ada hati, pankreas, sebagainya. Nah, organ-organ tubuh itu kan terdiri dari berbagai jaringan. Ya, jaringan kalau jantung itu ada jaringan
otot, ada jaringan ototnya gitu kan, jaringan tuh ada jaringan pembuluh darah. Nah, kalau di bawahnya lagi adalah, yang lebih kecil lagi adalah sel. Jadi sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama itu biasanya membentuk jaringan. Tapi unit yang terkecilnya itu adalah sel yang sangat kecil itu. Nah, sebenarnya waktu kita SMA juga sudah belajar mungkin ya, Pak Hariman, sel itu di dalamnya ada berbagai organel, kemudian biasanya digambarkan sebagai bulatan, di tengahnya ada bulat kecil lagi yang disebut inti sel, nukleus. Nah, di dalam nukleus itulah ada DNA genomik ya. Jadi materi genetik kita itu ada di situ. Nah, yang tersusun dalam 23 pasang kromosom itu kan Pak, kalau kita di sel-sel somatik. Gitu. Jadi yang dipelajari oleh biologi molekuler ya seputar itu sih Pak. Ya lebih ke sel, kemudian molekul-molekul apa yang ada di dalamnya dan bagaimana fungsinya. Kita sekarang sering sekali kan mendengar DNA gitu ya, karena ya memang pembawa sifat dan mekanisme metabolisme yang terjadi dalam sel itu ya diatur gitu sebenarnya. Informasi genetiknya dibawa oleh DNA itu. Nah, jadi seputar itulah Pak yang dipelajari dalam biologi molekuler. Kalau DNA sebagai pembawa sifat gitu ya, ini kan apa ya? Ada yang sifat baik, sifat buruk ya. Kalau sekilas kita lihat dari itu apa? Itu juga memang secara apa? Biologis kimiawi itu dibawa oleh gen. Dan apakah itu kan misalnya ini saya berpikir sederhana aja sebagai orang awam gitu ya. Saya pengen baik tapi ternyata mungkin genetik yang saya bawa itu bakatnya itu nggak baik. Seberapa kuat sih pengaruhnya gen itu ya, misalnya dalam menentukan sifat seseorang. Kalau dari perspektif biologi molekuler itu seperti apa, Bu Teresa? Ya. Jadi kalau sifat atau informasi genetik yang ada pada DNA itu kan kita sebutnya genotip ya, genotip. Sedangkan fenotip adalah biasanya kita kalau belajar waktu dulu itu kan waktu SMA, genotip plus lingkungan sama dengan fenotip. Fenotip adalah tampilan luarnya kan, warna kulit kita gitu kan, warna mata kita dan yang tampak gitu. Atau hasil atau produk gitu. Nah, jadi sebetulnya sekarang tuh ilmu yang sedang berkembang adalah banyak dipelajari orang adalah epigenetik. Ya Pak. Kalau genetik kan Bapak mungkin sering dengar juga ya, genetik gitu, genetika. Oh, artinya yang sifat tentang pewarisan sifat gitu ya, genetik. Atau Mendel itu kan. Nah, kalau hukum Mendel itu biasanya orang pasti mengkaitkannya dengan genetik gitu, mewariskan sifat dari orang tua ke anak gitu ya. Atau dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Nah, epigenetik ini banyak dipelajari saat ini. Ini jadi kita tuh mengubah fenotip tanpa mengubah genotipnya. Jadi gini Pak, kalau DNA itu kan kita nggak bisa otak-atik ya, kecuali kalau di tumbuhan gitu mungkin kita lebih mudah melakukan rekayasa genetika ya. Ingin tumbuhan yang batangnya kuat, kita lakukan rekayasa genetika dari gennya. Kalau manusia kan nggak boleh ya Pak ya, ada etiknya dan juga ada etik yang membatasi dan juga mungkin ya salah satunya mungkin karena etik yang membatasi itu sehingga belum tidak sampai ke sana kan, sampai di otak-atik gen manusia. Tapi kalau terapi gen memang ada ya Pak ya, hanya untuk itu juga masih terbatas sekali. Jadi gen yang rusak kita masukkan gen yang baru atau yang bagus gitu ya ke dalam tubuh. Itu kan ada ilmunya ya, terapi gen.
Tapi kita bukan mengotak-atik yang ada ya. Jadi maksudnya bukan rekayasa membuat manusia yang gimana gitu, yang super atau apa kan tidak mungkin dilakukan ya. Ada etik juga yang membatasi untuk kita mencoba melakukan itu. Nah, jadi epigenetik adalah upaya-upaya untuk supaya gini ya Pak, kalau gen itu DNA itu terdiri DNA kita ya, DNA genomik itu ada 25.000 gen. Terdiri dari 25 gen, ya, 25.000 gen pada manusia. Nah, DNA genomik kita tuh ada 3 miliar pasang basa ya, yang membawa sekitar 25.000 gen. Jadi misalnya gen itu untuk gen insulin misalnya ya, yang apabila dibutuhkan oleh tubuh kita akan diekspresikan menjadi menghasilkan protein yang menjadi hormon insulin. Gitu. Nah, epigenetik itu adalah mekanisme yang misalnya bisa metilasi atau apa yang meng-on atau meng-off-kan gen-gen ini. Jadi di dalam tubuh kita kan tidak selalu diekspresikan gen itu. Misalnya di kulit kita tidak ada itu produksi hormon insulin, tapi di pankreas kita ada kan produksi hormon insulin gitu. Jadi gen dari 25.000 gen itu on dan off-nya itu tergantung pada waktu, kebutuhan tubuh kita tergantung waktu, tergantung tempat juga. Misalnya ada gen-gen yang diekspresikan ketika masa embrional, tapi tidak pada saat dewasa misalnya. Gitu. Nah, jadi yang dicoba dipelajari sekarang adalah bidang epigenetik adalah bagaimana cara kita tidak mengubah DNA ya, tapi kita ingin mengatur ekspresi dari gen itu. Jadi gen-gen yang dibutuhkan, yang baik, misalnya yang anti-inflamasi, ya, anti peradangan misalnya. Itu yang kita coba dengan misalnya kita memberikan herbal ya, mengkonsumsi herbal, atau kita mencobakan herbal tertentu pada tikus misalnya ya, untuk melihat ekspresi misalnya dari gen-gen antiinflamasi gitu. Apakah herbal tersebut bisa meningkatkan gen-gen inflamasi? Nah, itu bidangnya, skupnya adalah pada epigenetik. Jadi kita ingin melihat, mencoba mengatur ekspresi dari gen. Itu, Pak. Mengatur ekspresi dari gen. Ya. Nah, tadi misalnya tentu dengan epigenetik itu saya nangkap berarti bukan melakukan rekayasa, tapi kemudian bisa mengatur ekspresi atau penampakan, dan apakah itu kemudian bisa membuat hidup kita jadi lebih sehat, atau misalnya supaya saya jadi tampak lebih awet muda misalnya. Itu bisa diatur juga gitu. Nah, ya itu yang kita harapkan ya, Pak. Mungkin terkait juga tadi dengan pertanyaan Bapak sebelumnya, tadi sepertinya belum begitu terjawab. Jadi kan kita misalnya khawatir, wah ternyata gen-gen kita tuh buruk misalnya, gen-gen pembawa sifat pemarah misalnya. Ya. Mungkin kita bisa memikirkan pendekatannya itu ternyata kan yaitu gen itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, bagaimana ekspresinya. Jadi mungkin dalam hal itu bagaimana lingkungan keluarga, bagaimana pendidikan, bagaimana pengenalan seorang terhadap Tuhan mungkin bisa mempengaruhi. Nah, kalau berkait dengan kesehatan, sebetulnya itu yang kita lakukan, Pak. Ketika zaman COVID itu kan kita minum semua bumbu dapur tuh kan, Pak, semua diseduh ya. Cengkeh, jahe, kunyit. Terutama jahe itu kan orang sangat ini ya, dan kunyit juga. Daun salam, semua dimasukkan tuh. Kapulaga, apa semua, karena berharap bahwa
potensi antioksidan dari senyawa-senyawa itu akan membantu kita dan juga bisa meningkatkan sistem imun kita kan ketika zaman COVID. Nah itu sebetulnya yaitu pendekatannya ke epigenetik ya Pak ya, bagaimana kita ingin mengatur ekspresi gen. Jadi gen-gen yang memang dibutuhkan untuk tubuh, ekspresi dari gen-gen yang dibutuhkan dalam tubuh itu bisa meningkat. Gitu. Dengan menambahkan senyawa-senyawa yang misalnya kita dapatkan dari tanaman-tanaman herbal itu ya. Nah kalau yang tadi Bu Teresa sampaikan soal terapi gen. Terapi gen itu gimana tuh Bu Teresa? Wah itu agak berat juga ya Pak menjelaskannya. Mungkin saya juga baru membaca sedikit misalnya tentang itu, mungkin dari juga sudah cukup lama. Kalau terapi gen itu ya sebetulnya kita bisa mengambil gen kemudian memperbaiki dan mengembalikan atau ya pokoknya mengganti sih Pak gen-gen yang rusak gitu dengan gen yang baru. Tapi itu kan advance sekali ya, teknologi yang sangat tinggi gitu dan mungkin baru dipelajari untuk beberapa penyakit saja. Nah itu semua menjadi bagian dari pengembangan ilmu biomolekuler tadi ya. Bagaimana itu diterapkan dalam bidang biomolekuler itu. Penerapannya sampai ke sana ya, seluas itu ya Bu Teresa. Ya betul. Jadi biologi molekuler memang luas sekali ya Pak ya, tidak hanya dalam bidang medis tentu saja ya, dalam bidang kesehatan, kedokteran itu sangat kemajuan di bidang ilmu ini tuh sangat mendukung kemajuan di bidang kesehatan, tapi juga di bidang ilmu seperti pertanian, kemudian yang terkait dengan kehutanan gitu ya, tidak hanya untuk manusia saja kan, tapi juga di bidang-bidang lain. Supaya membantu di hewan tanaman dan itu untuk bisa membantu untuk meningkatkan produktivitas ya. Oh ini teman-teman ini satu bidang yang sangat menarik. Saya akan mendalami ini lagi bersama dengan Ibu Teresa dalam segmen berikutnya. Tapi untuk hari ini saya senang bisa menghadirkan seorang perempuan yang luar biasa ya. Di Indonesia orang sering katakan bahwa ya perempuan itu kalau enggak dalam budaya tertentu ya, kalau enggak dia itu ada di dapur, di sumur, di kasur ya. Tapi yang menarik di Maranatha dalam beberapa tahun belakangan ini, guru besar yang dilantik justru adalah para perempuan. Dan salah satunya adalah tamu istimewa yang hadir dalam AS Podcast saya di hari ini, Ibu Teresa. Ya. Seorang yang berprofesi sebagai dosen dan kemudian bisa tiba pada puncak karir ya sebagai seorang guru besar dalam bidang biomolekuler. Nah ini inspirasi untuk para sahabat semua, khususnya para perempuan Indonesia, supaya terus maju, terus berkiprah. Perempuan itu bukan hanya ada di sumur, di dapur, di kasur, tapi perempuan juga bisa menjadi seorang ilmuwan dan bisa menjadi public figure yang menginspirasi seperti Ibu Teresa yang hadir di hari ini. Terima kasih banyak Bu Teresa. Semoga dengan ilmu yang ada masyarakat Indonesia semakin mendapatkan manfaat. Salam AS Podcast. Nanti Ibu Teresa bisa sampaikan integrity, care, excellence. Kurang lebih begitu para sahabat semua. Sampai berjumpa lagi dalam segmen berikutnya. Saya bersama dengan Ibu Teresa. Salam AS Podcast. Integrity, care, excellence.